Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Nurhaliza dengan NIM 1410621052 yang pada malam ini akan mempresentasikan skripsi yang saya buat yaitu efektivitas platform Instagram advokatif dalam menjadi sarana informasi dan berita masa kini. Kita akan langsung saja memulai di bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, seiring berkembangnya zaman muncullah berbagai media baru yang kemudian menjadi jembatan baru arus informasi dengan kebutuhan manusia sehingga penyampaiannya menjadi lebih cepat, mendalam, ringkas, aktual, dan tepat. Akses internet dapat membantu dalam penyampaian informasi yang saat ini dapat dilakukan memanfaatkan media baru. Menggunakan media sosial sangatlah memungkinkan para pengguna untuk saling berbagi informasi yang dapat mereka bagikan. Berbicara mengenai media sosial yang ada di dalam penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan kepada salah satu media sosial yang mayoritas atau paling banyak digunakan oleh milenial dan juga Gen Z di era saat ini, yaitu Instagram. Dari Hootsuite atau We Are Social mencatat bahwa Indonesia memiliki 160 juta pengguna aktif media sosial. Dan dari angka tersebut kita dapat mengetahui bahwa kebutuhan informasi masyarakat Indonesia dari media sosial sangatlah penting. Penyebaran informasi yang bersifat bebas bermaksud untuk mempercepat masyarakat pengguna media sosial mendapatkan informasi yang disebarkan para media sosial. Dalam penelitian terkait media baru yang dilakukan Pew Research di Amerika Serikat pada tahun 2011, dipaparkan bahwa berita pada media sosial 50% lebih kecil dibandingkan dengan berita pada televisi. Hanya 29% dari berita yang ada pada media cetak seperti koran dan 33% berita yang ada di media penyiaran seperti radio. Dari penelitian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa berita yang ada di media sosial memiliki bentuk berita yang lebih ringan dan juga mudah diterima oleh pengguna media sosial. Banyak media sosial yang dapat dijadikan sebagai sarana informasi seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Karena isi dari informasi yang ada pada media sosial bersifat bebas dan mudah didapatkan. Keberadaan media massa konvensional yang menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat menjadi tersisihkan. Berkembangnya media sosial mendorong banyak perusahaan yang berlomba menciptakan fasilitas komunikasi yang lebih interaktif dengan pengguna media sosial. Salah satu media yang beragam sumber informasinya adalah Instagram. Instagram merupakan media sosial yang memiliki perkembangan yang sangat pesat. Tidak hanya penggunaannya, tetapi Instagram juga memiliki perkembangan yang sangat pesat pada fitur yang ada di dalamnya. Vokatif yang merupakan online media platform juga turut menggunakan media sosial Instagram sebagai media yang memperkenalkan perusahaan mereka. Akun Instagram Vokatif memfokuskan informasi yang diberikan untuk anak muda, khususnya milenial yang tentunya juga hampir semuanya menggunakan media sosial khususnya Instagram. Akun Instagram Vokatif merupakan salah satu platform media online yang berfokus pada berita, seni, budaya, dan produk lokal Indonesia. Vokatif diciptakan untuk menginspirasi, menginformasikan, dan mewakili suara budaya kreatif anak muda di Indonesia. Vokatif melakukannya dengan membuat konten online interaktif dan acara yang layak untuk diketahui oleh anak muda. Berikut merupakan visual pengemasan yang simple tapi juga dikemas dengan efektif dan tentunya menarik. Dan rumusan masalah pada topik yang saya tentukan ini adalah yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan platform Instagram, khususnya akun Vokatif, dalam memenuhi kebutuhan informasi. Yang kedua, apakah informasi dan berita yang disajikan oleh akun Vokatif akan terus relevan di kalangan generasi milenial. Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan efektivitas antara Vokatif dengan akun media massa lainnya. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa relevannya platform media sosial khususnya infokatif dalam memberikan informasi dan berita kepada halayak. Dan yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media digital, terutama Instagram, dalam penyebaran berita bagi millennials. Manfaat penelitian ini diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun praktis dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi. Selain itu, penelitian ini bisa memberi pemahaman mengenai pandangan bahwa Vokatif bukan hanya akun media alternatif yang menyediakan berita massa, namun juga diciptakan untuk menginspirasi, menginformasikan, dan mewakili suara budaya kreatif anak muda di Indonesia. Manfaat penelitian akademik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambahkan pengetahuan dalam menambah kepustakaan ilmu komunikasi. Juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan. Dan untuk penelitian praktis, diharapkan juga
Penelitian ini mengenai persepsi mahasiswa FIS Universitas Negeri Jakarta, khususnya ilmu komunikasi pada akun Instagram Vokatif sebagai media informasi. Diharapkan bagi perguruan tinggi dapat menjadi dokumen dan dijadikan acuan bagi aktivis akademis. Yang kedua ada bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama ada konsep. Di konsep ini ada efektivitas, jadi setiap orang itu membutuhkan informasi untuk mendukung aktivitasnya. Jadi sesegera mungkin, akses informasi memiliki media pendukung. Teknologi informasi telah berkembang dengan munculnya internet dan media sosial berikutnya. Media sosial Instagram saat ini telah menjadi media sosial yang banyak diunggah masyarakat di seluruh dunia. Hal tersebut karena Instagram terus mengembangkan fitur dan juga menciptakan inovasi baru pada aplikasinya yang lebih memudahkan penggunanya. Sekarang Instagram juga tidak hanya sebatas media sosial yang berbasis fotografi, tetapi juga digunakan sebagai media informasi dan pemasaran. Vokatif merupakan salah satu media daring dari contoh media yang berhasil mempengaruhi penggunanya. Berikut adalah tabel atau review literatur dengan judul penelitian yang menggunakan referensi di topik ini. Berikut, dan di variabel ini ada variabel X dan Y. Variabel X dalam penelitian ini adalah media sosial Instagram dan variabel Y adalah penelitian ini pemenuhan kebutuhan informasi. Model penelitian media sosial Instagram X lalu menjadi pemenuhan kebutuhan informasi Y. Hipotesis penelitian dalam topik ini adalah efektivitas media sosial Instagram advokatif terhadap wadah akan sesama informasi di media sosial. Bab 3 metode penelitian. Paradigma penelitian. Paradigma yang terdapat pada penelitian ini adalah positivisme. Positivisme adalah sebuah pandangan atau filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar atau objektif hanya dapat diperoleh melalui pengamatan atau metode ilmiah. Positivisme berangkat dari keyakinan bahwa dunia nyata dapat diobservasi secara empiris dan bahwa penggunaan yang benar dapat diperoleh melalui pengamatan dan analisis data yang diperoleh dari pengalaman. Positivisme cenderung pada metode penelitian kuantitatif atau pendekatan kuantitatif, dan paradigma ini sering disebut dengan penelitian saintifik atau sains. Yang ketiga titik dua ada pendekatan penelitian. Penelitian kuantitatif ini metode penelitian yang bertujuan untuk mengukur data yang diterapkan dalam bentuk analisis statistik. Dan kemudian ada metode penelitian. Metode survei adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan kuesioner atau wawancara kepada responden. Kemudian ada populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi, yang kedua ada sampel, ukuran sampel. Di sini berikut adalah rumus-rumus mengenai ukuran sampel yang saya ambil. Kemudian ada hipotesis riset, ada hipotesis statistik, dan juga metode pengumpulan data. Di sini ada validitas dan juga reliabilitas. Untuk validitas sendiri, ini sejauh mana instrumen pengukuran dapat mengukur variabel yang diinginkan secara tepat dan akurat. Validitas menjadi penting dalam penelitian karena instrumen pengukuran yang valid dapat memberikan hasil yang tepat akurat untuk tujuan penelitian yang ingin dicapai. Reliabilitas adalah sejauh mana instrumen pengukuran dapat menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Untuk metode analisis data ada univariat dan bivariat. Kemudian ada keterlibatan dan kelemahan dan definisi operasional serta operasional konsep, dan di sini merupakan tabel variabel yang telah saya rangkum. Mungkin cukup sekian dari skrip